Filosofi Koperasi Indonesia dan Perekonomian Negara-Negara ASEAN. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Franciscus Jala dengan NPM 2413172. Perkenalkan, nama saya Benareta Minarisa dengan NPM 2403174. Perkenalkan, nama saya Jessica Aprilia Suta dengan NPM 2413141. Perkenalkan, nama panjang saya Dania Purnama dengan NPM 2410135. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi Indonesia. Yang pertama itu pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Yang berikutnya itu tujuan koperasi. Tujuan koperasi Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, memberikan perhatian khusus pada aspek material dan spiritual. Yang berikut itu fungsi dari koperasi Indonesia. Yang pertama, sebagai urat nadi dari kegiatan perekonomian Indonesia. Koperasi ini berperan secara langsung dalam kehidupan masyarakat kecil, seperti petani, pedagang, dan pegawai. Yang kedua itu, melalui kegiatan simpan pinjam, produksi dan pemasaran, koperasi membantu kelancaran arus barang, jasa, dan uang di masyarakat. Yang artinya, tanpa koperasi, perekonomian rakyat sulit bergerak karena koperasi menjadi penghubung antara kelas ekonomi kecil dengan pasar yang lebih luas. Fungsi yang kedua itu sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Di sini, koperasi menunjukkan cara khas bangsa Indonesia dalam membangun ekonomi, yaitu dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Fungsi kedua ini, dia berbeda dengan perusahaan kapasitas yang mencari keuntungan. Sebesar-besarnya koperasi, dia menekankan kerjasama dan keadilan sosial, serta setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Yang artinya, koperasi menjadi contoh nyata bahwa pembangunan ekonomi itu bisa dilakukan tanpa meninggalkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Fungsi ini, anggota dapat memperoleh kebutuhan dengan harga lebih murah dan layanan keuangan yang adil. Serta koperasi ini juga dia memberikan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang artinya, koperasi dia membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi yang terakhir itu memperkuat perekonomian masyarakat Indonesia melalui upaya koperasi. Fungsi ini, koperasi membantu masyarakat kecil agar mampu bersaing dengan pelaku ekonomi besar, dan juga koperasi ini mengajarkan kemandirian ekonomi melalui pengelolaan bersama, bukan bergantung pada pihak luar. Yang artinya, semakin banyak koperasi yang sehat dan produktif, semakin kuat pula perekonomian rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip koperasi Indonesia yang dimana tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diuraikan bahwa prinsip-prinsip koperasi Indonesia itu ada 5. Nah, yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, keanggotaan yang bersifat
Nah, pengelolaan yang dilakukan secara demokrasi ini teman-teman, yaitu koperasi dikelola dengan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, yang ketiga yaitu pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Nah, di sini yaitu dibagi berdasarkan partisipasi anggota, bukan berdasarkan jumlah modal. Nah, yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal ini artinya yaitu koperasi dianjurkan untuk bekerja sama dengan koperasi lain, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, yang kelima yaitu kemandirian. Kemandirian ini artinya teman-teman yaitu koperasi adanya jalur yang secara mandiri, tidak ada unsur dari luar atau yang mempengaruhi penanaman modal di koperasi itu sendiri. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu koperasi pertanian. Koperasi pertanian ini beranggotakan para petani dan bertujuan untuk membantu mereka dalam kegiatan pertanian. Fungsi dan peran dari koperasi pertanian itu menyediakan pupuk, bibit, pestisida, dan membantu memastikan hasil panen. Lalu yang kedua itu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat. Fungsi dan peran dari koperasi konsumsi yaitu yang pertama menyediakan barang kebutuhan anggota, yang kedua meningkatkan kesejahteraan anggota melalui keuntungan bersama. Lalu yang ketiga itu koperasi kredit atau simpan pinjam. Koperasi ini memberikan layanan keuangan yaitu simpanan dan pinjaman untuk anggota. Fungsi dan peran dari koperasi kredit ini yang pertama itu menyediakan pinjaman dengan bunga yang rendah. Lalu fungsi dan yang kedua itu mendorong kebiasaan menabung dalam kalangan anggota. Lalu yang terakhir jenis koperasi yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi beranggotakan orang yang menghasilkan barang atau jasa dan hasil produksinya dijual bersama-sama. Fungsi dan peran koperasi produksi yang pertama itu menyediakan bahan baku dari alat produksi. Yang kedua, mengatur proses produksi secara efisien. Lalu yang ketiga, memasarkan hasil produksi agar harga lebih baik. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjelaskan topik yang kedua yaitu perekonomian negara-negara ASEAN. Perekonomian negara-negara ASEAN adalah keseluruhan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menghasilkan, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang serta jasa baik di dalam negeri maupun antar negara anggota. Dengan kata lain, perekonomian ASEAN mencakup bagaimana masing-masing negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, serta Vietnam mengatur sumber daya, perdagangan, industri, serta kerjasama ekonomi regional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya saing di kawasan Asia Tenggara. Lalu, tujuan utama perekonomian negara-negara ASEAN yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi antar negara anggota. Yang ketiga, mendorong kerjasama perdagangan dan investasi. Yang keempat, mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi regional melalui ASEAN Economic Communication. Yang kelima, memperkuat posisi ASEAN dalam ekonomi global. Baik, perekonomian negara-negara ASEAN yang pertama itu perekonomian Singapura. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia seperti
Korupsi terendah ketujuh, paling pro bisnis dengan pajak terendah 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai ekspor dengan cara membeli barang mentah, kemudian diolah untuk diekspor kembali. Contohnya, pada industri fabrikasi wafer, penggalian minyak, dan memiliki pelabuhan strategis yang menjadikannya lebih kompetitif dari negara tetangga. Singapura memiliki perdagangan terhadap PDB tertinggi dunia dengan rata-rata berkisar 400% selama tahun 2008 sampai 2011. Singapura tetap menjadi salah satu ekonomi yang paling berorientasi pada pasar terbuka di dunia dan juga dianggap sebagai negara paling mudah untuk melakukan bisnis. Ekonomi Singapura tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan 6% pada tahun 2007 sampai 2011. Singapura memiliki lonjakan kegiatan transportasi dan perdagangan grosir yang mencerminkan perannya sebagai pusat perdagangan dan logistik regional. Yang kedua, perekonomian negara Malaysia. Ekonomi Malaysia yang terbesar ketiga di Asia Tenggara setelah Indonesia, Thailand, dan merupakan ekonomi terbesar ke-35 di dunia. Produktivitas tenaga kerja di Malaysia secara signifikan lebih tinggi daripada di negara tetangga seperti Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, karena kepadatan industri berbasis pengetahuan yang tinggi dan adopsi teknologi canggih untuk manufaktur dan ekonomi digital. Menurut Global Competitive Report tahun 2018, ekonomi Malaysia adalah negara ke-25 paling kompetitif di dunia dalam periode 2018 sampai 2019. Malaysia memiliki ekonomi pasar industri baru yang relatif terbuka dan berorientasi pada negara. Ekonomi Malaysia sangat kuat dan terdiversifikasi dengan nilai ekspor produk teknologi tinggi pada tahun 2015 mencapai 57,258 miliar. Malaysia mengekspor volume dan nilai produk minyak sawit terbesar kedua secara global setelah Indonesia. Malaysia adalah pemimpin global dalam hal pasar sukuk atau obligasi Islam yang menerbitkan sukuk senilai 62 miliar pada tahun 2014, lebih dari 66,7%. Baik, yang ketiga yaitu ekonomi Brunei Darussalam. Ekonomi Brunei merupakan campuran kewirausahaan asing dan domestik, peraturan pemerintahan dan langkah-langkah kesejahteraan dan tradisi desa. Nah, ini hampir seluruhnya didukung oleh ekspor minyak mentah dan gas alam dengan pendapatan dari sektor perminyakan menyumbang lebih dari setengah PDB. PDB per kapita tinggi dan terdapat besar di investasi luar negeri, menambah pendapatan dari produksi alam negeri. Pemerintah menyediakan semua layanan medis dan mensubsidi makanan dan rumahan. Brunei adalah produsen minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara. Rata-rata sekitar 1.800 barel per hari sampai 29 meter kubik per hari. Yang keempat yaitu ekonomi Filipina. Ekonomi Filipina adalah ekonomi terbesar ke-36 di dunia dengan PDB nominal menurut perkiraan statistik Dana Moneter Internasional 2019. Itu adalah ekonomi terbesar ke-13 di Asia dan ekonomi terbesar keempat di ASEAN setelah Indonesia. Malaysia dan Thailand
Malaysia, dan Thailand. Filipina adalah salah satu pertumbuhan ekonomi Filipina bahwa ekspektasi setelah hanya tumbuh 5,9% sepanjang 2019 lalu. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi terendah dalam 8 tahun terakhir. Badan Statistik Filipina mengatakan pada kuartal keempat 2019, produk domestik bruto (PDB) Filipina tumbuh 6,4%. Angkatan ini lebih rendah dibanding hasil jajak pendapatan Reuters yang memperkirakan ekonomi Filipina pada 3 bulan terakhir tahun lalu naik 6,5%. Nah, ekonomi primer meliputi semikonduktor dan produk elektronik, peralatan transportasi, garmen, produk lembaga, produk minyak bumi, minyak kelapa, dan buah-buahan. Mitra dagang utama memasuk Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, Belanda, Hong Kong, Jerman, Taiwan, dan Thailand. Filipina dinobatkan sebagai salah satu ekonomi anak harimau bersama dengan Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Saat ini merupakan salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Nah, yang berikut yaitu ekonomi negara Kamboja. Ekonomi Kamboja saat ini mengikuti sistem pasar terbuka atau ekonomi pasar dan telah mengalami kemajuan ekonomi yang pesat dan dekade terakhir. Kamboja memiliki PDB 24,57 miliar pada tahun 2018. Nah, pendapatan per kapita meskipun peningkatan pesat rendah dibandingkan dengan sebagian besar negara tetangga. Dua industri terbesar di Kamboja adalah tekstil dan pariwisata. Sementara kegiatan pertanian tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak warga Kamboja yang tinggal di daerah pedesaan. Yang berikut yaitu sektor jasa sangat berkonsentrasi pada kegiatan perdagangan dan layanan terkait dengan layanan catering. Baru-baru ini, Kamboja melaporkan bahwa cadangan minyak dan gas alam ditemukan di lepas pantai. Ini terjadi pada tahun 1989. Negara Kamboja menerapkan kebijakan reformasi yang mengubah sistem ekonomi Kamboja dari ekonomi komando menjadi ekonomi pasar terbuka. Nah, ini sejalan dengan reformasi ekonomi. Hak milik pribadi diperkenalkan dan perusahaan memiliki negara diprivatisasi. Itu ekonomi Laos. Ekonomi Laos adalah ekonomi berkembang dengan pendapatan menengah ke bawah yang berkembang pesat. Menjadi salah satu dari 5 negara sosialis yang tersisa. Model ekonomi Laos menyerupai ekonomi pasar berorientasi sosialis Cina dan Vietnam dengan menggabungkan tingkat kepemilikan negara yang tinggi dengan keterbukaan terhadap investasi asing langsung dalam kerangka kerja berbasis pasar yang dominan. Laos mengalami reformasi yang disebut mekanisme ekonomi baru pada tahun 1986 yang mendesentralisasi kontrol pemerintah dan mendorong perusahaan swasta bersama dengan perusahaan milik negara. Saat ini, Laos berada di antara ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Rata-rata mencapai 8% per tahun dalam pertumbuhan PDB. Juga diperkirakan bahwa Laos akan mempertahankan setidaknya 7% pertumbuhan hingga tahun 2019. Yang ketujuh itu ekonomi Myanmar. Ekonomi Myanmar juga dikenal sebagai Burma, adalah ekonomi baru dengan PDB nominal 69,322 miliar pada tahun 2017 dan perkira daya beli yang disesuaikan dengan 327,629 miliar pada tahun 2017 menurut Bank Dunia.
Untuk perkiraan 2018, PDB per kapita di Myanmar akan menjadi 6.509 dalam PPP per kapita 1.490 dalam nominal per kapita. Myanmar memiliki kegiatan ekonomi yang fokus pada sektor pertambangan. Negara ini secara simultan menghasilkan tembaga, emas, gas alam, nikel, dan juga perak. Selain itu, Myanmar juga banyak menghasilkan nikel dan tembaga yang berkontribusi sekitar 80 juta US dollar kepada pendapatan nasional Myanmar. Yang kedelapan itu ekonomi Indonesia. Kegiatan ekonomi Indonesia bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan juga perairan. Hal ini terlihat dari Indonesia yang menjadi penghasil terbesar minyak sawit, cengkeh, dan kayu manis. Indonesia juga merupakan negara penghasil pala, karet alam, singkong, vanili, harga minyak kelapa, hingga harga minyak kelapa. Diketahui, Indonesia menempati posisi ketiga negara penghasil beras dan kakao, serta terbesar keempat pada kopi dan tembakau. Kesembilan itu ekonomi negara Thailand. Ekonomi Thailand tergantung pada ekspor yang menyumbang lebih dari 2/3 dari produk domestik bruto atau PDB negara ini. Thailand sendiri adalah negara industri baru dengan PDB sebesar 16,316 triliun baht dengan dolar 505 miliar pada tahun 2018. Ekonomi terbesar ke-8 di Asia menurut Bank Dunia. Pada tahun 2018, Thailand memiliki inflasi rata-rata 1,0% dan surplus akun 7,5% dari PDB negara tersebut. Ekonomi Thailand diperkirakan akan mencatat pertumbuhan 3,8% pada tahun 2019. Mata uangnya Baht Thailand juga mendapat peringkat sebagai mata uang pembayaran pada tahun 2017. Thailand menjadi negara dengan ekspor pertanian kuat di dunia, mengalahkan negara-negara agraris ASEAN lainnya. Selain itu, Thailand juga penghasilan karet, gula, dan tapioka. Baik, yang ke-10 itu ekonomi negara Vietnam. Ekonomi Vietnam adalah ekonomi pasar berorientasi sosialis yang merupakan yang terbesar ke-44 di dunia yang diukur dengan produk domestik bruto nominal atau PDB dan terbesar ke-32 di dunia yang diukur dengan paritas daya beli atau PBB. Vietnam adalah anggota dari Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Kegiatan ekonomi Vietnam berfokus pada sektor minyak bumi dan batu bara. Sektor ini secara parsial memberikan kontribusi positif terhadap 25% untuk negara. Terkait dengan Koperasi Indonesia. Nah, Koperasi Indonesia adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotaannya. Koperasi ini didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong serta berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi internasional. Nah, yang tersusun atas jenis-jenis koperasi, prinsip-prinsip koperasi, fungsi koperasi, serta peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, koperasi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perekonomian negara. Terima kasih. Bukan topik yang kedua, yaitu perekonomian negara-negara ASEAN. ASEAN menunjukkan suatu gambaran yang sangat beragam, dinamis, dan saling melengkapi di kawasan Asia Tenggara.
ASEAN terdiri dari 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Masing-masing negara memiliki latar belakang sejarah, sumber daya alam, pemerintah, dan tingkat kemajuan ekonomi yang berbeda-beda. Namun, semua negara ASEAN memiliki tujuan bersama untuk mencapai kemakmuran, kestabilan, dan integrasi ekonomi melalui kerjasama regional. Perbedaan potensi tersebut justru menjadi kekuatan karena menciptakan peluang saling melengkapi dalam perdagangan dan pembangunan ekonomi kawasan. Secara umum, perekonomian ASEAN dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan tingkat kemajuannya. Yang pertama, negara maju seperti Singapura yang sudah memiliki struktur ekonomi berbasis jasa dan teknologi tinggi. Kedua, negara industri menengah seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam yang sedang dalam proses transformasi dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri dan digital. Yang ketiga, negara yang berkembang seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar yang masih sangat menguntung pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Walaupun terdapat kesenjangan antara negara, ASEAN berupaya memperkecil jarak tersebut melalui berbagai bentuk kerjasama, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Perekonomian ditopang oleh sektor pertanian, industri, dan jasa. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, emas, dan hasil pertanian seperti kelapa, sawit, karet, serta kopi. Malaysia dikenal sebagai salah satu negara industri yang paling maju di Asia Tenggara. Negara ini berhasil mengembangkan ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian, industri, dan jasa. Komoditas utama Malaysia adalah minyak sawit, karet, dan hasil tambang seperti timah serta minyak bumi. Selain itu, Malaysia juga menjadi pusat industri elektronik dan otomotif dengan banyak perusahaan multinasional yang berinvestasi di sana. Pemerintah Malaysia berhasil menarik investasi asing dengan stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang pro-bisnis. Namun, ketergantungan pada ekspor dan fluktuasi harga dengan minyak dunia tetap menjadi tantangan utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Lalu Singapura menempati posisi istimewa sebagai negara paling maju dan modern di ASEAN. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, Singapura berhasil membangun ekonomi yang kuat melalui perdagangan, jasa, keuangan, perbankan, teknologi, dan logistik. Letak geografis yang strategis di jalur perdagangan menjadikan Singapura salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Perekonomian Singapura ditopang oleh efisiensi birokrasi, pendidikan yang tinggi, serta inovasi teknologi. Pendapatan per kapita Singapura merupakan tertinggi di kawasan, bahkan termasuk dalam 10 besar dunia. Tantangan utama dari negara Malaysia adalah keterbatasan lahan, ketergantungan pada tenaga kerja asing, dan kebutuhan untuk terus berinovasi agar tidak kalah bersaing secara global. Sedangkan negara Thailand sering dikenal sebagai dapur ASEAN,
yang memiliki kekuatan utama di bidang pertanian dan industri otomotif. Negara ini merupakan salah satu pengekspor beras terbesar di dunia serta produsen mobil di komponen otomotif yang penting di kawasan. Pariwisata juga menjadi penyumbang besar bagi pendapatan nasional dengan destinasi terkenal seperti Bangkok, Phuket, dan Chiang Mai. Perekonomian Thailand relatif stabil, namun tantangan muncul dari ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta gejolak politik yang sesekali mengganggu stabilitas investasi. Meskipun begitu, sektor industri dan pariwisata terus mendorong pertumbuhan ekonomi negara Thailand. Baik yang berikut, negara Filipina memiliki perekonomian yang bertumpu pada sektor jasa dan remiten dari tenaga kerja luar negeri atau TKI. Banyak warga Filipina bekerja di berbagai negara dan uang yang mereka kirimkan menjadi salah satu sumber devisa terbesar. Selain itu, sektor teknologi informasi dan bisnis outsourcing berkembang pesat, menjadikan Filipina sebagai salah satu pusat pelayanan digital di Asia. Pertanian dan industri juga berperan dalam menopang perekonomian nasional. Tantangan utama Filipina meliputi bencana alam yang sering terjadi, ketimpangan ekonomi, dan infrastruktur yang masih perlu diperbaiki agar dapat mendukung pertumbuhan yang lebih merata. Lalu Brunei Darussalam merupakan negara kecil dengan kekayaan besar dari minyak dan gas alam. Pendapatan per kapitanya termasuk yang tertinggi di dunia. Pemerintah Brunei mengandalkan hasil ekspor untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial bagi rakyatnya. Namun, ketergantungan pada sumber daya alam menjadikan tantangan serius, terutama ketika harga minyak dunia turun. Oleh karena itu, Brunei berupaya melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata, jasa keuangan, dan pertanian modern. Lalu Vietnam menjadi contoh sukses transformasi ekonomi di ASEAN. Setelah melakukan reformasi ekonomi melalui kebijakan Doi Moi, Vietnam berkembang dari negara miskin menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di ASEAN. Negara ini menarik banyak investasi asing, terutama di bidang manufaktur elektronik, tekstil, dan ekspor produk industri. Pertanian masih berperan penting dengan hasil utama berupa beras, kopi, dan ikan. Pemerintah Vietnam juga berfokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi dari negara ini antara lain adalah kesenjangan sosial, korupsi, dan masalah lingkungan akibat industrialisasi cepat. Lalu, negara Laos merupakan negara tanpa laut yang masih tergolong berkembang perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian dan tenaga air. Negara ini dijuluki baterai ASEAN karena memiliki banyak proyek pembangkitan tenaga listrik yang memasok energi ke negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Lalu negara Myanmar memiliki potensi ekonomi besar karena kekayaan sumber alamnya seperti gas alam. Namun ketidakstabilan politik dan konflik internal menyebabkan perekonomian negara ini sulit berkembang secara optimal. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi, sementara sektor pariwisata yang sempat tumbuh kini dengan karya. Negara Kamboja merupakan negara yang ekonominya tumbuh pesat
dalam 2 dekade terakhir. Sektor industri tekstil dan garment menjadi penyumbang utama ekspor dari negara ini. Sementara pariwisata ke situs bersejarah seperti Angkor Wat memberikan devisa besar.